Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang ramai tapi terasa sepi, di tengah segala rutinitas yang terus berjalan tapi jiwa terasa tertinggal, ada saatnya kita diam, bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena sudah terlalu lama merasa tidak didengarkan. Video ini bukan untuk mengajarkanmu cara berdoa, bukan untuk memaksamu bicara kepada Tuhan, tapi ini adalah ruang untuk kamu yang pernah menunduk karena terlalu lelah. Ruang untuk kamu yang pernah menangis dalam sunyi. Ruang untuk kamu yang pernah bertanya, apakah Allah mendengarku meski aku tidak bisa bicara apa-apa lagi? Sahabatku, lewat video ini kita akan menelusuri 10 tanda bahwa Allah tetap mendengarmu, bahkan ketika kamu belum jujur pada dirimu sendiri. Lewat tiap luka yang kau pendam, lewat tiap doa yang kau tahan, lewat tiap tangisan yang tidak sempat kau lafazkan. Dan semoga lewat perenungan ini, kau tahu bahwa kamu tidak harus selalu kuat untuk dicintai, tidak harus selalu fasih untuk didengar, dan tidak harus selalu bicara untuk Allah tahu apa isi hatimu yang sebenarnya. Mari duduk bersama dalam sunyi yang penuh makna, dan izinkan narasi ini menjadi pelukan batinmu malam ini. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk mendukung Jendela Filsafat agar terus bisa menghadirkan narasi yang menenangkan jiwamu. Klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan kepada hati-hati lain yang mungkin juga sedang diam, tapi sangat ingin dipeluk oleh makna. Ketika air matamu menjadi doa yang tidak pernah kau ucapkan. Kadang kamu tidak tahu apa yang harus kau ucapkan dalam doa. Bukan karena kamu tidak ingin meminta kepada Allah, tapi karena kamu sendiri tidak yakin apa yang sedang kau rasakan. Kamu hanya duduk diam, lalu air mata jatuh tanpa aba-aba. Kau tak paham apakah itu luka, lelah, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Tapi justru disitulah Allah mulai mendengarkanmu. Ada orang yang mengira doa hanya tentang kata-kata yang tersusun rapi. Tapi tidak semua luka bisa dijelaskan. Tidak semua ketakutan bisa diberi nama. Dan justru ketika tidak ada kata, disitulah makna semakin dalam. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 13. Wa asirru qawlakum awijaru bih. Innahu alimum bizatis syudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Batinmu yang menangis dalam diam itu bukan suara yang hampa. Itu bahasa jiwa yang tak terdengar oleh manusia, tapi diterima Allah sebagaimana adanya, tanpa dipaksa untuk rapi, tanpa dituntut untuk kuat. Pernahkah kamu merasa seperti, ya Allah, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin Kau paham. Dan sungguh, tanpa kamu sadari, Allah sudah paham, bahkan sebelum air mata itu jatuh. Dalam dunia tasawuf, para sufi sering berkata, doa yang terbaik bukan yang panjang, tapi yang jujur. Karena kejujuran hati tidak perlu banyak suara. Kadang cukup dengan keheningan yang dipenuhi air mata. Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam hikamnya, kadang Allah menunda jawaban doamu, bukan karena Dia tidak mendengarmu, tapi karena Dia ingin kamu lebih lama tinggal dalam lembutnya, permohonan yang tanpa suara. Tidakkah kamu pernah bertanya dalam sepi, ya Allah, apakah Kau benar-benar tahu apa yang aku simpan sendiri di hatiku? Dan jawabannya telah lebih dulu dikirim olehnya lewat ketenangan aneh yang datang setelah tangismu reda. Maka, jangan remehkan diam yang penuh tangis. Jangan anggap kecil rasa sesak yang tak bisa diceritakan. Karena Allah tidak menilai betapa fasihnya kamu berbicara, tapi betapa dalamnya kamu merasa dan tetap memilih menoleh kepadanya. Kadang, air mata itulah yang menjadi jalan terbuka. Bukan menuju jawaban, tapi menuju pelukannya yang tak butuh alasan. Kamu terlalu bingung menyusun kata, tapi Allah sudah menyusun jawaban. Ada kalanya, kamu ingin berdoa, tapi tak tahu dari mana harus memulainya. Kamu duduk dalam sunyi, mencoba menyusun permintaanmu, tapi malah makin bingung.
Kamu ingin minta pertolongan, tapi tak yakin apakah kamu pantas. Kamu ingin jujur pada Allah, tapi tidak tahu apakah dirimu sendiri sudah memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan anehnya, sebelum kamu sempat berkata, jalan hidupmu sudah mulai bergeser, seolah ada tangan yang tak terlihat sedang menuntunmu. Diam-diam, pelan-pelan, dan akhirnya kamu sadar, Allah sudah menyusun jawaban bahkan saat kamu masih bergelut dengan kebingunganmu sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Dekat. Bahkan sebelum kamu bicara. Dekat. Bahkan saat kamu belum selesai menyusun kata-kata. Dekat. Bahkan ketika kamu sendiri tidak tahu harus minta apa. Lalu kamu mulai merenung. Bagaimana jika jawaban Allah tidak datang karena doaku salah? Bagaimana jika hidupku seperti ini karena aku tak cukup mampu berdoa? Tapi semua itu adalah pertanyaan manusia, bukan pertanyaan Tuhan. Karena dalam ajaran tasawuf, yang lebih penting dari doa adalah keyakinan bahwa Allah telah tahu isi hati kita, bahkan saat hati kita sendiri bingung. Syekh Ahmad Zarruq pernah berkata, "Jangan takut jika lidahmu keluh dalam berdoa. Ketahuilah, diam yang jujur lebih diterima daripada suara yang hanya diucapkan tanpa hati. Dan kamu bisa merenung di tengah kesendirianmu. Mungkinkah semua langkah yang kuambil hari ini adalah hasil dari doa yang bahkan tidak sempat aku ucapkan? Mungkinkah yang aku anggap kebetulan sebenarnya adalah jawaban dari resahku yang diam-diam Allah dengar? Jawabannya mungkin tidak datang dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk perasaan ringan setelah kelelahan, dalam bentuk pertemuan yang kamu pikir kebetulan, dalam bentuk pintu yang terbuka tepat saat kamu menyerah. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu, Allah tidak menunggumu bicara untuk bisa mengerti. Dia sudah menyusun jalan saat kamu masih belajar menyusun kata. Allah mendengarmu bahkan saat kamu berbohong pada dirimu sendiri. Ada satu hal yang manusia sering lakukan tanpa sadar, membohongi diri sendiri. Kamu bilang kamu kuat, padahal kamu hampir roboh. Kamu bilang kamu sudah ikhlas, padahal hatimu masih terluka. Kamu bilang kamu sudah melepaskan, padahal diam-diam kamu masih menunggu. Dan kamu tidak berdosa karena itu. Itu bukan kemunafikan. Itu adalah cara jiwa bertahan saat realitas terlalu tajam untuk diterima. Tapi yang paling indah adalah ini. Allah tidak menjauh saat kamu menyembunyikan lukamu. Dia malah semakin mendekat. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 19. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Bayangkan itu, sahabat. Bahkan pandangan mata yang sekilas penuh keraguan pun tidak lolos dari pengertiannya. Jadi saat kamu menutup dirimu dengan senyuman, Allah tahu apa yang kamu kubur di balik tawa itu. Dalam hikmah tasawuf, Imam Al-Qushairi berkata, kejujuran dalam tasawuf bukanlah tentang kata-kata, tapi tentang keberanian untuk berhenti berpura-pura di hadapan Allah. Dan terkadang, satu-satunya tempat di mana kamu bisa benar-benar jujur adalah di sajadah itu. Ketika semua orang mengira kamu bahagia, dan kamu pun sudah terbiasa mengiyakannya, tapi Allah tahu kamu hanya ingin dipeluk, bukan oleh dunia, tapi oleh kepastian bahwa kamu didengarkan tanpa perlu menjelaskan segalanya. Pernahkah kamu merasa begitu? Ya Allah, aku bahkan tidak jujur pada diriku sendiri. Tapi kenapa aku merasa kau tetap di sini? Mungkin karena Allah tidak butuh kamu jujur dengan sempurna. Cukup kamu berani datang, walau masih dengan hati yang bingung, Allah akan mengurai satu persatu simpul yang kamu sembunyikan. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti bahwa dalam doamu yang tidak selesai, Allah justru telah menyelesaikan sebagian besar masalahnya. Ketika kamu memilih diam karena takut ditolak dunia, dunia tak selalu ramah pada yang jujur. Kamu pernah cerita dan disalahpahami, pernah terbuka dan malah dilukai,
Pernah minta tolong tapi justru ditinggalkan. Lalu kamu belajar untuk diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena takut dihakimi, takut dianggap lemah, takut dianggap terlalu sensitif. Dan di saat semua orang mengira kamu baik-baik saja, di malam sunyi kamu menangis dan bertanya, "Ya Allah, adakah tempat di mana aku bisa benar-benar jujur?" Maka datanglah firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dekat. Lebih dekat dari apapun. Dekat bahkan ketika kamu memutuskan untuk diam. Dekat bahkan saat kamu tidak percaya ada tempat aman untuk cerita. Dan di situ, Allah tidak menuntut kamu bicara. Dia tidak butuh kamu kuat dulu, baru mendekat. Dia mendengarmu, bahkan saat kamu hanya memeluk lututmu di pojok kamar. Diam, karena tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Dalam dunia sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, "Saat manusia menolak tangismu, kembalilah kepada Tuhanmu yang tidak pernah membencimu karena lemah." Kamu diam bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena tidak tahu harus bicara pada siapa. Dan itulah mengapa Allah menjadi tempat paling suci. Karena di hadapannya, kamu tidak ditanya kenapa kamu menangis. Kamu cukup menangis, dan Allah pahami segalanya. Pertanyaannya sekarang, sudah berapa lama kamu berpura-pura kuat di dunia, padahal hatimu hanya ingin didengar? Berapa banyak kata yang kamu telan, hanya karena takut dibilang cengeng? Sahabat, Allah tidak pernah menyuruhmu menahan segalanya sendiri. Jika kamu memilih diam karena takut dunia, maka biarkan Allah menjadi tempat kamu jujur tanpa syarat. Karena kadang keheninganmu bukan kelemahan, tapi cara Allah mengajakmu berdua saja dengannya di luar jangkauan dunia, agar kamu kembali merasa, "Aku tidak sendiri, ternyata Allah sedang menggenggam hatiku diam-diam." Allah mendengarmu lewat sunyinya malam yang kau tempuh sendiri. Ada malam-malam tertentu dalam hidupmu di mana dunia terasa sangat sepi, bukan hanya karena semua orang tertidur, tapi karena hatimu sendiri sudah terlalu lelah untuk bicara. Kamu berbaring di tempat tidur, lampu kamar sudah redup, dan jendela terbuka menampakkan langit yang kosong. Tidak ada suara, tidak ada pesan masuk, tidak ada siapapun yang bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Dan di saat seperti itu, kamu merasa sangat sendiri. Ada beban yang berat di dada, tapi tidak tahu harus bercerita ke siapa. Kamu menatap langit-langit kamar, atau mungkin hanya diam dengan mata terbuka. Lalu di tengah keheningan itu, kamu hanya mampu berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku lelah." Tapi yang tak pernah kamu tahu adalah, kamu tidak sedang sendiri. Allah tak sedang tidur. Allah tidak menunggu kamu bicara dengan suara lantang. Bahkan, sebelum kata-kata sempat keluar dari bibirmu, Dia sudah mendengar. Bahkan, sebelum kamu bisa menjelaskan kesedihanmu, Allah sudah memelukmu lewat malam itu, dan Tuhanmu tidaklah lupa terhadapmu. Ayat ini bukan sekadar pengingat, ini adalah bisikan lembut dari langit untuk jiwa-jiwa yang terlalu lelah menjelaskan apa yang mereka rasakan. Tuhanmu tidak pernah lupa, bahkan ketika kamu merasa sudah dilupakan dunia. Para sufi sering berkata, malam adalah waktu terbaik untuk pulang, bukan ke rumah tapi ke dalam dirimu sendiri. Karena di saat dunia tidur, Allah justru membuka pintu-pintunya selebar mungkin. Syekh Abu Hasan Asyadzili pernah berucap, malam adalah waktu ketika dunia tertidur, tetapi Allah membuka pintunya bagi hamba yang hanya bisa menangis tanpa suara. Tangisan yang kamu tahan, air mata yang jatuh tapi tak ada yang tahu. Itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa jiwa yang paling jujur, dan Allah menerjemahkannya tanpa kamu harus menjelaskan. Maka saat kamu merasa tidak ada satupun yang memahami kesepianmu malam ini, ingatlah satu hal. Bisa jadi justru lewat sunyi itulah Allah sedang memanggilmu dengan cara yang lembut, dengan cara yang hanya kamu dan Dia yang tahu. Karena malam bukan tanda kamu ditinggalkan. Bisa jadi itu adalah cara paling halus dari Allah untuk berkata, "Aku di sini, Nak. Aku dengar semuanya." Bahkan saat kamu hanya diam. Hatimu penuh hal yang tak tersampaikan, tapi Allah sudah membacanya.
Ada hal-hal yang terlalu sulit untuk dijelaskan, bukan karena kamu tidak mau bercerita, tapi karena kamu sendiri tidak tahu harus memulainya dari mana. Ada luka yang terlalu rumit, ada rasa yang terlalu dalam, ada kecewa yang bercampur dengan pasrah, dan tidak ada satupun kata yang cukup mampu menggambarkannya. Kadang kamu ingin dimengerti, tapi takut disalahpahami. Kadang kamu ingin bicara, tapi takut terlihat lemah. Jadi akhirnya kamu diam. Kamu simpan semuanya dalam dada yang sesak. Tapi sahabatku, diam itu tidak membuatmu jauh dari Allah. Justru dalam diam yang jujur, ada doa yang paling murni. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Allah tahu bukan hanya apa yang kamu ucapkan, tapi juga rahasia yang kamu sembunyikan, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dirimu sendiri. Kadang kamu sendiri tidak paham kenapa kamu merasa hampa, kenapa kamu mudah marah, kenapa kamu menangis tanpa sebab. Tapi Allah tahu, karena Dia tidak hanya melihat yang tampak, Dia membaca seluruh isi hatimu, termasuk bagian-bagian yang tidak kamu sadari. Syaikh Ibnu Athailah mengatakan, jika engkau tak mampu berdoa dengan kata-kata, cukup hadirkan hatimu di hadapannya. Allah Maha mengetahui bisu yang berbicara dalam dada. Jadi jangan takut jika kamu tidak bisa menjelaskan semuanya. Jangan takut jika kamu tidak tahu harus berdoa seperti apa. Karena doa bukan soal kata-kata indah. Doa adalah pertemuan antara jiwa yang lelah dan Tuhan yang Maha mengerti. Dan percayalah, saat kamu tidak mampu menyampaikan isi hatimu kepada siapapun, Allah sudah lebih dulu menjawabnya. Lewat ketenangan yang tiba-tiba datang, lewat pelukan yang kamu tidak duga, lewat jalan keluar yang muncul entah dari mana. Itu bukan kebetulan, itu adalah jawaban, bahkan sebelum kamu sempat mengirimkan pertanyaannya. Allah tidak butuh kamu kuat supaya Dia peduli. Kita hidup dalam dunia yang penuh tuntutan. Tuntutan untuk kuat, untuk tenang, untuk terlihat baik-baik saja. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kelemahan harus disembunyikan, air mata harus ditahan, dan doa yang baik adalah yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Tapi bagaimana jika kenyataannya tidak seperti itu? Bagaimana jika kamu berada di titik paling lemah, paling hancur, dan bahkan tak sanggup menyebut satu kalimat pun dalam doa? Apakah Allah masih mau mendengar, sahabatku? Justru disitulah rahmat-Nya paling nyata. Sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Perhatikan, Allah tidak menyebut syarat bahwa kamu harus kuat. Dia tidak berkata bahwa hanya doa yang sempurna yang akan dikabulkan. Allah hanya ingin kamu datang, bahkan dalam bentuk yang paling rapuh, bahkan dalam keadaan kamu hanya bisa menangis, tanpa tahu apa yang harus diminta. Mungkin kamu sedang duduk sendirian, tubuh lelah, hati remuk, dan kamu hanya bisa mengucap dalam hati, "Ya Allah, aku bahkan tak tahu harus berkata apa." Dan itu cukup. Itu sudah termasuk doa. Karena bagi Allah, doa bukan hanya soal kata, tapi soal hati yang menghadap, bahkan dalam luka. Syekh Ahmad bin Ajiba mengatakan, doa yang paling tinggi bukanlah yang panjang kalimatnya, tapi yang lahir dari kedalaman luka dan pengakuan akan ketidakberdayaan di hadapan Allah. Sahabatku, kamu tidak harus sempurna agar Allah peduli. Kamu tidak harus kuat agar Allah dekat. Bahkan saat kamu merasa gagal, kecewa, dan merasa tidak layak, Allah tetap di sana, mendengar, menunggu, memelukmu dalam diam. Dan kadang, justru dari tangisan yang kamu tahan-tahan itu, lahir doa yang paling murni. Doa yang tak kamu sadari sedang dikirimkan, tapi Allah tahu isinya dengan sempurna. Karena Dialah yang menciptakan hatimu, maka Dia pula yang paling tahu bagaimana hatimu berbicara. Bahkan saat kamu sendiri tidak mengerti, jangan tunggu kuat untuk datang kepadanya. Datanglah dalam kelemahanmu, karena dalam kelemahan itulah kamu akan melihat bagaimana kasih sayang Allah justru menjadi kekuatanmu. Doa yang tak kau kirimkan dengan lisan, tapi Allah jawab lewat jalan. Ada doa-doa yang tidak pernah keluar dari lisanmu, bukan karena kamu tak ingin, tapi karena kamu tidak tahu bagaimana harus memintanya.
Ada keinginan-keinginan kecil yang terpendam dalam diam, yang kamu simpan di sudut terdalam hatimu. Kamu sendiri mungkin tak yakin apakah itu layak dipanjatkan, tapi ternyata Allah menjawabnya. Jawabannya tak selalu datang lewat mimpi atau mukjizat besar. Kadang, ia menjawab lewat perubahan arah, lewat jalan hidup yang tidak kamu rencanakan, lewat peristiwa yang kamu anggap sebagai kebetulan, tapi ternyata adalah kasih sayang yang dikirimkan dari langit. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dari arah yang tidak kamu sangka, dari arah yang tidak kamu sebut, dari arah yang bahkan tidak sempat kamu minta. Ibnu Qayyim pernah menulis dengan lembut, doa bukan hanya apa yang terucap dari lidah. Doa yang paling jujur seringkali hadir dalam bentuk kesabaran, keteguhan, dan keyakinan yang diam. Kamu mungkin tidak pernah berkata, "Ya Allah, tolong kirimkan seseorang yang membuatku merasa dihargai." Tapi tiba-tiba, seseorang datang, menepuk bahumu, dan berkata, "Aku bangga padamu." Kamu mungkin tidak pernah memohon, "Ya Allah, tolong beri aku tempat untuk pulih." Tapi tanpa disadari, kamu dipertemukan dengan suasana baru, pekerjaan baru, atau lingkungan yang membuatmu merasa aman. Itulah cara Allah menjawab doa-doa yang tersembunyi, lewat arah yang tak kamu pikirkan, lewat waktu yang tak kamu rencanakan, tapi semuanya datang dengan waktu yang paling tepat. Dan seringkali, doa-doa seperti inilah yang paling membuat hati menangis, karena kamu sadar, aku bahkan belum sempat memintanya, tapi Allah sudah lebih dulu menjawab. Jangan pernah remehkan diam yang kamu isi dengan sabar. Jangan pernah anggap biasa harapan yang hanya kamu simpan di dalam dada, karena semua itu telah dikirimkan ke langit, dan Allah Maha mendengar, bahkan saat kamu sendiri belum sadar bahwa kamu sedang meminta. Jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk kata. Kadang ia hadir dalam bentuk langkah, arah baru, atau kekuatan yang kamu temukan setelah semua orang pergi. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa setiap liku hidupmu hari ini mungkin adalah bagian dari jawaban panjang dari doa yang tidak pernah sempat kamu ucapkan. Allah memahami saat kamu tidak lagi ingin bicara apapun. Kadang, kamu bukan hanya diam, tapi sudah tidak ingin berbicara apapun. Bukan karena kamu tidak peduli, bukan karena kamu kehilangan iman, tapi karena kamu sudah terlalu sering menjelaskan dan tidak dimengerti, sudah terlalu sering berharap lalu dikecewakan, sudah terlalu sering meminta tapi tidak juga ada yang datang. Dan akhirnya kamu lelah, kamu berhenti berdoa dengan kata-kata, kamu berhenti bercerita kepada siapapun. Kamu mulai merasa, mungkin diam adalah satu-satunya pelindung yang tersisa. Tapi tahukah kamu, sahabat, Allah tidak pernah menyuruhmu bicara untuk dimengerti. Dia tidak pernah berkata bahwa kamu harus fasih. Dia hanya ingin kamu datang, meskipun dengan hati yang remuk dan lidah yang keluh. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 16, "Apakah kamu hendak memberitahu Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi?" Itu bukan teguran, itu pelukan, bahwa bahkan sebelum kamu paham dirimu sendiri, Allah sudah tahu. Sebelum kamu sempat membuka luka itu kembali, Allah sudah menyiapkan obatnya. Sebelum kamu selesai menyusun kalimat, Allah sudah mengerti isi hatimu yang berantakan itu. Itu bukan teguran, itu pelukan, bahwa bahkan sebelum kamu paham dirimu sendiri, Allah sudah tahu. Sebelum kamu sempat membuka luka itu kembali, Allah sudah menyiapkan obatnya. Sebelum kamu selesai menyusun kalimat, Allah sudah mengerti isi hatimu yang berantakan itu. Dan justru ketika kamu berhenti bicara karena sudah tidak sanggup, disitulah Allah menenangkanmu dari arah yang paling dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menuliskan, "Ada saatnya kamu tak mampu berseru, maka Allah mengganti doamu dengan diam yang tetap terdengar." Coba kamu renungkan, apakah mungkin justru diamku selama ini adalah cara Allah untuk mengajakku lebih tenang? Apakah mungkin
saat aku sudah kehabisan kata-kata, Allah sedang memelukku lewat ketenangan yang tak kujelaskan. Dan kamu pun mulai sadar bahwa dalam diam, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu justru bertemu dengan Allah yang tidak butuh kamu menjelaskan segalanya, karena Dia sudah tahu segalanya lebih dulu. Kamu tidak minta pertolongan dengan kata, tapi Allah mengutusnya dalam bentuk yang tak terduga. Salah satu tanda paling indah bahwa Allah selalu mendengarmu adalah saat kamu sudah tidak tahu lagi apa yang harus diminta, tapi pertolongan datang dalam bentuk-bentuk yang tidak kamu duga, tidak kamu rancang, tidak kamu tulis dalam doa, tapi tetap sampai kepadamu dengan lembut dan sangat tepat. Kamu pernah nggak merasakannya? Tiba-tiba ada seseorang yang baik padamu, padahal kamu sedang merasa tidak layak dipedulikan. Tiba-tiba ada pintu rezeki yang terbuka, padahal kamu merasa tidak pantas berharap. Tiba-tiba ada berita baik, padahal kamu bahkan tidak sempat memintanya. Itu bukan kebetulan. Itu bukan hanya karena semesta bekerja. Itu adalah jawaban Allah atas harapan yang tidak kamu kirimkan secara sadar, tapi hidup di dalam dadamu dalam bentuk kesabaran yang terus kamu pertahankan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 160, "Jika Allah menolong kamu, maka tak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolong kamu selain darinya?" Lihat, Allah tidak mengatakan, jika kamu berdoa dengan sempurna. Tapi jika Allah menolongmu, artinya Dia bisa dan mau menolongmu, bahkan saat kamu hanya bisa menangis dalam diam. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, "Pertolongan Allah tidak selalu datang saat kamu berseru. Kadang ia datang saat kamu hanya bertahan, dan itulah bentuk kasih yang paling murni." Jadi kalau hari ini kamu merasa terlalu lelah untuk minta tolong, kalau kamu merasa terlalu kotor untuk bicara padanya, kalau kamu merasa sudah terlalu lama bertahan sendiri tanpa hasil, ingatlah, Allah tidak butuh diundang oleh kata-kata. Dia datang karena Dia tahu kamu sudah tidak sanggup berjalan sendiri. Dia datang lewat seseorang yang tiba-tiba menguatkanmu, lewat pesan yang tidak sengaja kamu baca, lewat keheningan yang tiba-tiba membawa damai. Pertanyaannya, apakah mungkin semua pertolongan ini bukan hasil dari doaku, tapi hasil dari Allah yang mengerti diriku lebih dari aku sendiri? Dan kamu pun sadar, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu tidak pernah benar-benar terabaikan, karena Tuhanmu adalah Tuhan yang mendengar, bahkan saat kamu tidak sanggup lagi berkata, "Tolong." Sahabatku, setelah semua yang kamu lalui, setelah 10 tanda yang kita renungi bersama, ada satu kesimpulan sederhana, tapi dalam yang bisa kita pegang erat. Kamu mungkin tidak bicara, tapi Allah selalu mendengarmu. Bahkan sebelum kamu jujur pada dirimu sendiri. Bahkan saat kamu hanya menangis tanpa kata. Bahkan ketika kamu hanya bisa diam, karena kamu sendiri pun tak tahu harus bilang apa. Dan justru disitulah, Allah menempatkan kasih-Nya paling dekat. Di antara keheningan yang kamu anggap kelemahan, di antara kegelisahan yang kamu pikir tak layak dibawa ke sajadah, tapi Allah tahu. Dia tahu segalanya, bahkan sebelum kamu mengerti kenapa kamu sedih. Semoga setelah video ini, kamu tidak lagi merasa berdosa karena diam, tidak lagi merasa gagal karena lelah, tidak lagi merasa jauh karena sejatinya Allah tidak pernah menjauh. Jika hati kecilmu merasa disentuh oleh narasi ini, maka bantulah kami di Jendela Filsafat untuk terus merawat ruang batin ini bersama-sama. Tekan like sebagai bentuk terima kasih, subscribe untuk tidak tertinggal narasi-narasi berikutnya, dan bagikan video ini ke satu orang saja yang kamu tahu sedang menahan tangis dalam diam. Semoga Allah selalu menjagamu, memelukmu, dan mendengarkan setiap doamu meski tanpa suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.